Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ni'mati jamaah wa imamah wa ni'mati sehat wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bil haqq wa dinil qayyim wa la hadana ila siratal mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadu minha adalu wa la hum yunsarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yagzu wa lam yuhaddas nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita telah dapat bertemu kembali melalui gelombang 94,5 FM yang dipancarluaskan di Rumah Sakit Umum Asri. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mulai sekarang detik ini sampai kita ke depan menjelang tidur dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amal-amal kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, tadi kita kasih judul bahwa manusia itu mempunyai kelebihan. Yang kelebihan manusia itu menjadikan iblis laknatullah alaihi itu iri kepadanya. Baik, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-47, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Baik, wa tuliman rahimakumullah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil ini adalah ya, dia memiliki satu keturunan yang terus-menerus itu menjadi para nabi. Jadi kelebihan yang diberikan kepada Bani Israil itu adalah banyak di antara Bani Israil itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para nabi atau para penerang, ya, membawa cahaya dari kegelapan kepada keimanan. Nah, itu di zaman dulu itu diberikan, kebanyakannya itu adalah kepada para Bani Israil, ya. Nah, inilah yang menjadikan Bani Israil itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, Bani Israil, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Ya. Jadi jangan sampai kita melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa yang dia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, niscaya akan Allah tambahkan, dan jika dia kufur maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Nah, ini ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu secara umum manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya
dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan penciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan penciptaan yang sempurna. Bahkan kalau laki-laki ada yang laki-laki ganteng, lengkap dan lain sebagainya, dan perempuan juga ada yang cantik, ada yang macam-macam loh. Ini adalah bentuk kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain, ya. Kalaupun monyet, begitu kamu pikir monyet hampir sama dengan manusia, tetapi kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu melebihi dari monyet. Apalagi dengan binatang-binatang yang lain, begitu kan? Dengan malaikat, dengan jin, begitu itu sungguh berbeda. Nah, itu yang pertama, diberi kelebihan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang sempurna. Lalu di dalam surat Al-Isra ayat ke 70 juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah juga telah melebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan tuh. Jadi makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan itu dia tidak lebih baik, ya, daripada manusia. Ini kelebihan daripada manusia, ya, Masya Allah. Ini secara umum. Kalau tadi itu secara spesifik Bani Israel diberikan kelebihan, ya. Kenapa? Karena dari mereka lah, keturunan mereka lah. Jadi para nabi itu, nenek moyang kita itu dijadikan nabi, gitu. Lalu apa yang menjadikan iblis laknatullah alaih ini iri kepadanya, gitu kan? Padahal iblis ini dia awal-awalnya itu menjadi penghulu para nabi, ya. Jadi kenapa dia iri? Ya, pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada Adam, kepada manusia, ya, amanat. Ingat ya, jadi manusia itu dijadikan iri oleh iblis karena dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi amanat itu diberikan kepada manusia. Lalu yang kedua, manusia diberi gelar sebagai khalifah fil ardi, ya. Gitu. Yang kedua, ya. Yang ketiga, manusia itu tadi diberikan kelebihan, ya. Itu namanya wadiah. Jadi kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada manusia. Seperti harta benda, ya, kecantikan, jabatan, dan lain sebagainya. Jadi 3 unsur inilah yang menjadikan iblis laknatullah alaih itu dia iri dan dia rela dirinya dan anak keturunannya, ya, telah tanda tangan kontrak untuk masuk neraka semuanya, ya. Itu rela hanya gara-gara manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain." Tadi, ya, jika kita, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain, jika ini tidak kita syukuri, jika ini tidak kita pegang teguh, dan maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna adzabil syadid", sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi pengingkaran atas nikmat Allah itu identik dengan siksa yang pedih. Ini sangat sekali, sangat berbahaya sekali, ya. Jika kita tidak mampu mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan inna adzabil syadid. Sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Dan jika kita mampu mensyukuri nikmat ini, menjaga nikmat ini, menjaga amanah ini, dari mulai amanah untuk menjalankan aturan Allah, hukum-hukum Allah, dan
kita menjadi saksi, menjadi pengayom, menjadi penerang, menjadi penegak, ya, dengan jabatan khalifah itu, ya. Dan kita juga membawa diri kita dengan kelebihan kecantikan jabatan atau ketampanan, kekayaan dan lain sebagainya. Jika ini kita mampu untuk menjaganya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah tambah nikmatnya. Subhanallah. Ini ya. Jadi letak amanat yang diberikan oleh Allah atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau kita mampu mensyukurinya ditambah, ya, nikmatnya. Dan jika kita mengingkari atau kufur, maka identik inna adzabil syadid. Sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Nah ini ya, Masya Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini, hendaklah hari ini kita jaga betul-betul. Jangan sampai ditukar, ya. Ditukar dengan kenikmatan-kenikmatan yang sesaat, kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Ya, contoh kemaksiatan, ya, kemaksiatan yang nyaris mudah dilakukan, yang hari ini kemaksiatan itu sampai bukan hanya di pinggir jalan, di pasar, di toko-toko, di mana-mana, begitu kan? Bahkan kemaksiatan ini mudah diakses, masuk di kamar-kamar, ya. Sehingga kalau kemaksiatan ini kita tidak mampu menjaganya, maka kemaksiatan itu sangat mudah diakses oleh kita, oleh siapapun. Nah, sedangkan manusia itu punya potensi, ya, fujur, punya potensi untuk bermaksiat, ya, dan punya potensi juga manusia untuk takwa. Nah, maka ketika potensi ini atau dua potensi ini kita salah pasang, ya, disandarkan kepada hawa nafsu, maka potensi fujur, potensi maksiat itu sangat mudah sekali, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, diri kita masing-masing, ya, dan keluarga kita dari api neraka, dari api, gitu kan. Bukan dari yang lain-lain, tapi dari api. Nah, maka kita ini artinya setiap amal perbuatan kita itu jangan sampai kaupik ujung-ujungnya dibakar oleh api neraka. Maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Artinya baik kita maupun anak-anak kita atau keturunan kita atau tetangga dan lain sebagainya kita, ya, maka itu sangat mudah untuk dibakar oleh api neraka. Maka Allah mewaspadai, mengingatkan, ya, bahwa jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya. Ku ampusakum wa ahlikum naro, tuh begitu, ya. Jadi identik sekali. Maka ketika kita tidak mampu menjaganya, maka kita akan mudah tergelincir kepada neraka. Gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bagaimana cara menjaga kita dari bakaran api neraka? Gitu kan? Cara menjaga kita dari bakaran api neraka, maka tidak ada jalan lain. Kita harus tunduk patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada ajaran Islam. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu aturan Islam, maka kita akan cenderung mengikuti hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini harus ditundukkan kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak, pasti kita mudah tergelincir. Satu contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan waqulu qaulan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar, sadida. Nah, tetapi situasi dan kondisi, banyak teman, banyak kawan, ya,
Sehingga kita mudah kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita itu dicampur-campur dengan pertama mungkin dengan lucu, yang kedua dengan bercanda, yang ketiga dicampur-campur dengan bohong, dikarang-karang, begitu. Sehingga perkataan kita itu tidak lagi mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida. Jadi berkata dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu adalah perkataan yang tidak mengandung dosa dan perkataan yang bahkan mengandung pahala. Itu perkataan yang benar. Begitu. Ya? Nah ini waktu rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ini perintah ya. Perintah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata dengan perkataan yang benar. Jika tidak, maksiat kita. Ya. Jika kita tidak berkata dengan perkataan yang benar, adalah maksiat. Maka di dalam ayat lain surat Fussilat ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa rasuli." Jadi siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan yang benar, yang mengandung pahala itu adalah perkataan yang tidak bernilai maksiat dan dia sifatnya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di ayat lain di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada di antara manusia yang dia menginginkan perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah, gitu kan. Nah, maka kalau kita hidup di muka bumi ini tidak rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita hidup di muka bumi ini seolah-olah percuma saja, ya. Percuma saja kita hidup di muka bumi ini. Kenapa? Ya karena ujung-ujungnya nanti kita bakal mati, dan ketika kita mati, kalau kita tidak berada dalam rahmat Allah, ya berarti sebaliknya kita berada dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini waktu liman rahimakumullah ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menurunkan para nabi ya dengan petunjuknya, ini adalah merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan, janganlah kita melupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena nikmat ini diberikan kepada manusia, maka iblis laknatullah itu iri ya. Nah, maka jangan sampai kita digelincirkan oleh iblis laknatullah alaih karena dia iri kepada kita, dan dia sudah berjanji akan menjerumuskan anak cucu Adam ya, supaya mengingkari nikmat ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan ya, dibanding kelebihan makhluk yang lainnya. Iwatul iman rahimakumullah ya. Maka iblis, bagaimana iblis akan menggoda manusia, menjerumuskan manusia ya? Tentu iblis punya taktik dengan strategi yang dimiliki oleh dia, begitu kan? Maka dia berjanji kepada Allah akan mendatangi manusia dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari atas dan dari bawah, dari segala aspek kehidupan ya. Nah, maka iblis akan membisik-bisikkan waswisupi sudurinas. Jadi dia akan membisikkan kepada manusia dengan bisikan-bisikan, yang bisikan itu akan menyerbak kepada angan-angannya ya, sehingga dengan angan-angan itulah dia menuju kepada angan-angan tersebut, begitu. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah, lalu dengan apa iblis itu juga akan menggoda manusia? Tentu dengan perkataan, dengan tindakan, dengan teror dan lain sebagainya, sehingga manusia itu sedikit demi sedikit dia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa saksikan hari ini, begitu kan? Jadi antara petunjuk dan perilaku kita itu seperti jauh api daripada panggang. Ya. Petunjuk
petunjuk di sini, kita ada di sana, begitu ya. Petunjuk ada di satu tempat, dan sementara kita berada di tempat lain. Itu soal hari ini seperti itu. Kenapa? Karena tadi iblis dia akan memperdayakan manusia dengan segala macam cara, ya, dengan harta, pangkat, wanita, begitu. Pokoknya dengan semuanya akan dilakukan untuk menggelincirkan manusia. Maka jika manusia dia tidak menyandarkan akal dan pikirannya kepada wahyu, maka dia pasti akan tergelincir. Maka hari ini dapat kita saksikan, ya, dapat kita saksikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an, ya, banyak yang ditolak, begitu kan? Karena dianggap tidak selaras dengan budaya, tidak selaras dengan dengan kultur bangsa, begitu. Itu dianggapnya seperti itu, begitu. Nah, maka sebenarnya ketika dia menganggap tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan kultur, secara tidak langsung dia telah memberikan stempel cacat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu seakan-akan tidak memahami bangsa Indonesia, seakan-akan Allah itu tidak memahami kultur orang Indonesia. Iya, benar. Seakan-akan Allah itu tidak memahami budaya bangsa Indonesia. Naudzubillah summa naudzubillah, ya. Padahal di sisi lain dia mengatakan Allah itu maha sempurna, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Di sisi lain dia mengatakan seperti itu, tapi di sisi lain dia juga mengatakan kita ini kan budaya Indonesia yang lemah lembut, yang begini, yang begitu, tuh begitu, ya. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Mestinya gitu kan, mestinya karena kita ini adalah hamba dan Allah ini pencipta, maka kita tinggal nurut saja sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berjanji, ya, itu di dalam Al-Qur'an tidak akan mendolimi hamba-hambanya, begitu, tidak akan. Dan janji Allah itu pasti benar. Nah, ini waktu liman rahimakumullah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Dan jika kita mengingkari nikmat ini, inna adzabi lasadid, sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Nah, ini ya, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, itu sungguh yang mencengangkan iblis, yang sampai dia rela anak keturunannya dari yang sudah lahir sampai kepada yang belum lahir sudah tekan kontrak untuk terjun bebas ke neraka, ya. Itulah topiknya yang materi yang dapat kita sajikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada dapat menyimak dan dapat memahami apa yang kita maksud, dan jika ada hal yang perlu disampaikan, ya insya Allah kami tunggu, ya Kak. Ya, demikian.